Selamat datang kembali pada mata kuliah Sistem Politik Indonesia, topik 6, Political Culture and its Relationship with System of Politics. Kamu akan mempelajari apa itu budaya politik, dan apa hubungan budaya politik dan sistem politik menurut Gabriel Almond. Enjoy! Apa itu budaya? Menurut Clifford Geertz dalam bukunya Siti Zuhro, kebudayaan adalah seluruh cara hidup dari sebuah masyarakat yang berkaitan dengan nilai, praktek, simbol, lembaga, dan hubungan antar manusia. Menurut Samuel Huntington, kebudayaan adalah nilai, sikap, kepercayaan, orientasi, dan praduga mendasar yang lazim di antara orang-orang dalam suatu masyarakat. Budaya pada dasarnya mengandung nilai-nilai cara pandang yang dinamis dan tidak statis yang cenderung mengalami perubahan dari masa ke masa. Apakah budaya menjadi faktor penjelas atau variabel yang berdiri sendiri, atau sebaliknya dalam kehidupan sistem politik? Almond mengatakan yang membedakan sistem politik negara satu dengan yang lainnya adalah pada budayanya. Budaya politik. Budaya politik adalah sikap individu terhadap sistem dan komponennya, dan sikap individu terhadap peranan yang dimainkan dalam sistem politik tersebut. Budaya politik tidak lain merupakan orientasi psikologis terhadap objek sosial, dalam hal ini sistem politik. Selain orientasi terhadap sistem politik, terdapat aspek lain dari budaya politik yang berkaitan dengan pandangan dan sikap individu dalam masyarakat sebagai sesama warga negara, yaitu rasa percaya atau rasa permusuhan. Perasaan tersebut merupakan cerminan budaya politik yang akan terlihat pada pandangan dan sikap seseorang terhadap pengelompokan yang ada di sekitarnya dalam bentuk kualitas politik, yaitu konflik maupun kerjasama. Saya kutip ini dari buku Siti Zuhro tahun 2009. Perkembangan budaya politik akan dipengaruhi oleh kompleksitas nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Ketiga komponen dalam objek politik yang menjadi bagian dari indikator untuk menilai seberapa besar tingkat budaya politik yang melekat dalam warga negara. Nah, komponen tersebut antara lain adalah kognitif, afeksi, dan evaluasi. Jadi, Almond dan Verba mengemukakan bahwa budaya politik suatu masyarakat itu dihayati melalui kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat itu ada yang berdasarkan pengetahuannya, ada yang berdasarkan perasaan, ada yang berdasarkan evaluasi. Nah, apa yang dimaksud dengan pengetahuan? Pengetahuan itu kognitif. Jadi mengukur tingkat pengetahuan seseorang mengenai jalannya sistem politik, tokoh pemerintahan, kebijakan, atau mengenai simbol yang dimiliki sistem politik secara keseluruhan. Dalam pemahaman pada komponen ini akan lebih menyoroti pada seberapa besar seseorang mengetahui tentang sistem politik dan bagian-bagian yang ada di dalamnya. Artinya begini, ada seseorang yang mengetahui sistem politik berdasarkan pengetahuan. Jadi, saya tahu bahwa presiden itu adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif itu adalah lembaga yang bertugas untuk menjalankan kebijakan, rule application, sedangkan lembaga legislatif adalah yang membuat kebijakan. Nah, itu pengetahuan. Jadi sejauh mana dia mengetahui sistem politik. Indonesia, bicara tentang Indonesia, suprastrukturnya adalah lembaganya DPR, MPR, Presiden, DPRD, kepala daerah, ada organisasi masyarakat sipil. Nah, itu namanya pengetahuan akan sistem politiknya. Ada juga afeksi. Komponen afeksi itu adalah perasaan masyarakat terhadap sistem politik dan perannya serta para pelaksana dan penampilannya. Perasaan masyarakat tersebut bisa saja merupakan perasaan menolak atau menerima sistem politik atau kebijakan yang dibuat. Jadi, orientasi individu terhadap sistem politiknya itu based on perasaan tuh maksudnya seperti ini. Saya tidak merasa nyaman dengan Jokowi. Mengapa kamu tidak merasa nyaman dengan kebijakan Jokowi?
Gak suka aja, aku gak suka bagaimana cara dia berpenampilan, gak suka dengan cara dia bicara, aku gak suka sama dia karena dia orang Jawa. Nah, itu adalah salah satu orientasi individu terhadap sistem politik berdasarkan komponen perasaan. Itu contoh sederhana ya. Yang terakhir adalah komponen evaluatif. Komponen evaluatif ini adalah evaluasi moral yang dimiliki oleh seseorang. Di sini nilai moral dan norma yang dianut dapat menentukan serta menjadi dasar sikap dan penilaiannya terhadap sistem politik. Oleh karena itu diperlukan penanaman nilai moral bagi masyarakat agar dapat menilai dan memihak dengan benar dan arif, salah satunya melalui institusi pendidikan. Nilai moral. Nah, sebelum masuk ke nilai moral, pasti dia punya pengetahuan dong. Nah, pengetahuan pada sistem politiknya. Jadi nilai moral ya berbasiskan pada keyakinan, nilai-nilai, apalagi ya, norma-norma yang dia anut. Banyak faktor yang melingkupinya. Bisa dari institusi pendidikan, bagaimana dia mendapatkan pendidikan, sejauh mana dia mencapai mendapatkan tingkat kependidikannya, kemudian bisa juga dari agama misalkan gitu ya, nilai-nilai yang ditanamkan dari agamanya gitu, atau dari budayanya. Nah, evaluasi moral ini intinya adalah masyarakat itu mampu menilai. Ada satu dia punya pengetahuan, tapi dia belum tentu bisa menilai. Ada yang dia menilai tapi tanpa didasari oleh pengetahuan gitu loh. Hanya melalui perasaan suka atau tidak suka, like or dislike gitu. Tapi kalau evaluatif, dia punya pengetahuan dan dia berani menilai karena dia punya sikap gitu. Jadi bukan asal menilai menggunakan perasaan saja gitu, tapi menggunakan pengetahuan juga. Jadi ada kognitif, afeksi, dan evaluatif. Orientasi individu tersebut menentukan karakteristik budaya politik apa yang akan terbentuk. Menurut Almond, ada 3 jenis budaya politik. Ada parokial, ada subjek, ada partisipasi. Mari kita bahas. Tidak ada partisipasi baik pada input maupun output. Terbayangkan infrastrukturnya seperti apa? Tidak ada partisipasi pada input maupun output. Jadi masyarakatnya adalah masyarakat yang sangat ikhlas banget. Kebijakan apapun akan diterima, ditelan gitu ya, dilaksanakan. Dengan demikian berarti apa ya? Kita punya pertanyaan, masyarakat yang macam apa yang mau menerima apa saja kebijakan pemerintah? Bisa jadi adalah, nah kalau di sini ditulis masyarakat yang tidak memiliki harapan dari sistem politik. Pertanyaannya kenapa ya masyarakatnya nggak punya harapan? Nah, bisa jadi masyarakat ini terbentuk karena ada rasa takut, ancaman, kekerasan, atau sistemnya yang dibuat sangat sentralistis sehingga tidak ada kanal-kanal input atau feedback, tertutup semua gitu ya. Dia tidak punya kesempatan sama sekali untuk memberikan input maupun output gitu. Atau memang masyarakatnya dididik, dibentuk, disosialisasikan oleh suprastruktur gitu ya, nilai-nilai yang mereka meyakini bahwa segala sesuatu itu yang diciptakan oleh suprastruktur, kebijakan yang diciptakan oleh suprastruktur adalah hal yang baik dan harus ditaati. Nah, ini parokial. Contoh lainnya adalah tidak mengenal peran-peran politik khusus dalam masyarakat. Berarti di parokial itu tidak ada yang namanya pembagian peran dan fungsi secara spesifik. Misalnya ada lembaga legislatif, fungsinya untuk legislasi, ada eksekutif, fungsinya melaksanakan kebijakan, ada yudikatif tuh adjudication gitu. Bisa jadi 3 fungsi yang menjalankan satu peran menjalankan 3 fungsi. Jadi tidak mengenal yang namanya pembagian peran secara spesifik. Bahkan dia juga tidak mengenal apa itu namanya infrastruktur, harus memberikan input, dia tidak mengenal itu. Makanya di sini ditulis sebagai komponen afeksi yang lebih dominan. Yang kedua contohnya adalah subjek. Subjek ini partisipasi lebih dominan pada aspek output dibanding input.
Output berarti feedback ya. Masyarakat punya kesadaran pada otoritas pemerintah, tapi tidak mau terlibat dalam kegiatan politik, hanya mentaati kebijakan pemerintah karena menyadari otoritas pemerintah. Berarti kan sebetulnya dia punya kognitif tentang sistem politik. Pertanyaannya, mengapa tidak mau berpartisipasi atau tidak mau terlibat di dalam kegiatan politik? Bisa jadi karena ada rasa tidak mau berupaya atau tidak berdaya. Contohnya apatisme. Apatisme adalah contoh budaya politik subjek. Apatisme itu adalah sikap tidak peduli terhadap kondisi sekitar. Bisa jadi apatisme itu lahir karena ketidakberdayaan. Ya sudahlah, mau ngomong apa juga nggak akan ada perubahan gitu. Sikap putus asa bisa. Ya, partisipasi adalah budaya yang berbeda lagi. Di sini kata kuncinya adalah kemampuan kognitif dan evaluasi. Ketika sudah punya pengetahuan dan conscious akan nilai-nilai moral, dia bisa menemukan kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai moral dan mau memberikan masukan. Makanya di sini dibilang bahwa partisipasinya dominan, ada di sistem politik input maupun di output. Kalau dia udah punya dominan di input dan di output, berarti dia punya kesadaran politik yang sangat tinggi. Sadar akan politik, berarti dia mau terlibat di dalam kegiatan politik. Mengapa dia mau terlibat dalam kegiatan politik? Sudah pasti karena dia punya harapan, punya tujuan yang ingin diperjuangkan. Oke, contoh sikap budaya politik di parokial, tidak ada partisipasi, ya masyarakat mengabaikan atau tidak menyadari adanya pemerintahan dan kehidupan politik gitu. Ya dia hanya menjalankan kehidupannya aja gitu, cari makan, bekerja, gitu, mencari makan, berkeluarga, melahirkan, punya anak, cari makan, gitu. Dia nggak berpikir bahwa kehidupannya ini akan dipengaruhi dan mempengaruhi kehidupan orang lain dan ada sebuah sistem politik yang juga bekerja dan akan mempengaruhi kehidupannya gitu. Masyarakat mengidentifikasikan dirinya sebagai lokalitas mereka dan sikap politik ditentukan oleh patron. Makanya parokial ini biasanya ada pada desa ya, desa suku-suku pedalaman gitu. Contohnya patron klien. Jadi dia memberikan kepercayaan atau menentukan hidupnya itu kepada kepala adat gitu. Yang kedua adalah subjek, partisipasi pasif. Contohnya adalah budaya politiknya misalnya setiap mengeluarkan kebijakan selalu ditaati. Masyarakatnya nurut-nurut aja, tidak mau berdemonstrasi, menganggap demonstrasi itu adalah hal yang tabu gitu. Apain sih demonstrasi, bikin macet aja. Itu adalah budaya-budaya politik subjek ya. Ngapain sih ikutan kampanye gitu, apa sih partai politik, apatisme gitu ya, tidak punya keinginan memberikan suara pada pemilu, ngapain ini, toh yang menang siapapun itu nggak akan merubah kebijakan gitu, gue tetap gini-gini aja. Tapi dia punya pengetahuan bahwa pemilu itu adalah untuk memilih pemimpin, bahwa dengan pemilu nanti akan terpilih wakil rakyat dan seterusnya itu adalah budaya subjek. Tapi tidak mau berpartisipasi baik di input ya terutama. Kalau output ya berpartisipasi dia gitu, berpartisipasi dengan mentaati aturan ya. Yang ketiga adalah partisipan, berpartisipasi aktif melibatkan diri dalam kegiatan politik. Nah, tidak punya keinginan memberikan suara dengan golput itu berbeda. Orang golput karena dia punya kesadaran berpolitik, dia punya pengetahuan akan sistem politik, dan dia mengevaluasi sistem politik sehingga dia memiliki sikap untuk golput. Itu adalah partisipan. Punya informasi cukup tentang kehidupan politik, memberikan suara dalam pemilu, melibatkan diri dalam kegiatan politik. Misalnya kamu, oke, saya mau aktif dalam berorganisasi kemahasiswaan karena saya ingin berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, itu adalah
salah satu budaya politik partisipan gitu. Oke, saya sadar saya harus memilih ini, saya harus memilih kepala daerah saya harus mengenal siapa wakil rakyat saya gitu ya. Saya tidak mau memilih si A karena dia punya rekam jejak begini begitu. Nah, itu adalah budaya politik partisipan. Nah, oke. Silahkan kamu berkaca pada diri kamu sendiri, kamu sedang berada pada posisi budaya politik yang mana? Partisipan, subjek, atau parokial? Budi Winarno dalam bukunya mengatakan bahwa budaya politik itu tidak secara literally, oh ini partisipan, oh ini subjek, oh ini parokial. Pada kenyataannya di Indonesia sendiri yang terjadi adalah berkaca pada Indonesia start di Orde Baru dan Reformasi, kombinasi, budaya politiknya itu kombinasi. Ada subjek partisipan, ada parokial partisipan, dan ada subjek parokial. Subjek partisipan, di satu sisi dia ada kepatuhan pada peraturan, outputnya lebih dominan dibandingkan input, ya, tapi ada juga menguatnya partisipasi politik terhadap input politiknya. Itu biasanya ditemukan di desa dan perkotaan, kaum miskin yang termarginalkan. Jadi subjek partisipan itu ciri utamanya adalah meskipun ada partisipasi gitu ya, tapi di saat yang bersamaan ada rasa yang tidak berdaya untuk merubah kebijakan gitu. Kalau parokial partisipan, di sini di satu sisi ada desentralisasi dan otonomi daerah, tapi di sisi lain ada rasa-rasa lokalisme. Partisipasi misalnya ada mobilisasi, tapi mobilisasi itu ternyata bukan dari kesadaran berpolitik, tapi digerakkan oleh elit. Itu kan banyak terjadi sekarang. Misalnya demonstrasi, kenapa si A yang terpilih bukan si B? Mau berpanas-panasan hanya sebungkus nasi. Nah, itu adalah parokial partisipan ya. Ada juga subjek parokial, masyarakat meninggalkan kesukuan, menerima sistem politik yang lebih kompleks, cenderung menganut sistem pemerintahan sentralistis, subjek parokial. Silakan Anda baca lagi di buku Budi Winarno. Oke, setelah membahas budaya politik, pada slide ini kita akan melanjutkan diskusi ini mengenai keterhubungan antara budaya politik dan sistem politik. Kembali kepada teori yang dikatakan oleh Almond. Karena Almond bilang, every political system itu terikat pada a set of meaning and purposes, pada nilai, set nilai dan tujuan. Nah, apa itu attitude toward politics, perilaku terhadap politik, nilai politik, ideologi, karakter nasional, dan budaya, etos budayanya. Every political system is embedded in a particular pattern of orientation to political actions. Nah, I have found it useful to refer to this as the political culture. Jadi buat dia, attitude towards politics, political value, ideologi, national character, kemudian orientasi kegiatan politiknya gitu ya, itu akan menciptakan sebuah pattern dan dia menyebutkan itu semua bernama budaya politik. Nah, policy culture itu diverse, ya, bermacam-macam. It depends-nya on apa? On history, on economic, social, and politic activity. Karena mengapa demikian? Karena itu akan berefek, ya, memiliki efek terhadap political behavior-nya. Nah, political behavior-nya itu kemudian akan memberikan karakteristik, ya, pada setiap negara itu pasti punya karakteristik. Ini itu disebut dengan budaya. Ini adalah hasil penelitian yang lain sebagai contoh untuk melihat keterhubungan antara budaya politik dan sistem politik. Jadi budaya politik itu penting dalam perkembangan sistem politik. Risetnya Robert Putnam misalnya, budaya adalah akar dari perbedaan besar antara Italia Utara yang bercorak demokratis dan Italia Selatan yang bercorak otoritarian. Kemudian ada Alexis de Tocqueville. Dia melihat keberhasilan sistem politik di Amerika karena kecocokan budayanya dengan demokrasi. Di Amerika tidak mengenal penjajahan. Dia menjajah warga negara asli, native-nya dari Amerika gitu. Tapi orang-orang Amerika itu kan orang-orang yang dulunya berasal dari berbagai macam dunia,
ya, berkumpul di situ. Jadi posisinya dia tidak pernah merasakan kayak ada kerajaan aristokrasi atau penjajahan. Yang ada dia merasakan adanya perang saudara ya. Jadi kayak ngumpul di gereja, ngumpul di sekolah gitu ya, kemudian saling memberikan pendapat satu sama lain, memperjuangkan ide-ide individu, kebahagiaan individu, sangat individualis. Itu adalah budayanya dia, dan budayanya dia itu sangat kompatibel dengan sistem demokrasi. Jadi budayanya yang demikianlah kemudian menciptakan sistem politik demokrasi. Ada lagi risetnya Inglehart. Masyarakat yang menekankan pada nilai-nilai ekspresi diri itu selalu lebih demokratis dibandingkan dengan masyarakat yang menekankan nilai-nilai peninggalan. Jadi hubungan budaya politik terhadap sistem politik itu seperti sebuah siklus. Bisa jadi budaya politik yang menentukan sistem politik, seperti yang saya ceritakan tentang Amerika. Ya, bagaimana budaya di Amerika tentang kesejajaran, kesamaan di atas hukum, tidak pernah mengenai namanya aristokrasi, itu mampu menciptakan sebuah sistem politik yang bernama demokrasi. Atau bisa jadi sistem politik yang kemudian menentukan budaya politik. Kita ambil contoh seperti yang terjadi di era Orde Baru. Orde Baru mengeluarkan kebijakan 3 tadi, depolitisasi, deideologisasi, floating mass, sentralisasi, sehingga menciptakan masyarakat yang tadinya berideologi menjadi tidak berideologi gitu. Yang tadinya masyarakatnya tidak dapat dimobilisasi begitu saja oleh elit karena punya ideologis, sekarang menjadi masyarakat yang di era Orde Baru itu menjadi masyarakat yang gampang nurut terhadap pemerintah. Itu semua diciptakan oleh sistem politik melalui fungsi rekrutmen politiknya, melalui fungsi sosialisasi politiknya, melalui fungsi komunikasi politiknya, sehingga terciptalah budaya politik yang kompatibel terhadap sistem politik otoritarian tersebut di era Orde Baru. Nah, saya mau ambil salah satu riset yang ditulis di dalam buku Demokrasi Lokal, Perubahan dan Kesinambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali, yang ditulis oleh Siti Zuhro pada tahun 2009 kalau nggak salah. Sebagai salah satu riset yang bisa menunjukkan apa sih keterhubungan atau seberapa kuat keterhubungan antara budaya politik dengan sistem politik. Oke, kamu tahu IDI? IDI adalah Indeks Demokrasi Indonesia. Ini adalah gambaran indeks demokrasi di berbagai provinsi di Indonesia. Pada gambar disajikan IDI dari tahun 2017 dan 2018. Kamu bisa lihat ada variasi angka. Angka di atas 80 itu baik, angka di antara 60 dan 80 itu kategori sedang, dan di bawah 60 itu buruk. Nah, kamu lihat ternyata tidak semua provinsi itu berkategori baik demokrasinya. Ada yang sedang, ada juga yang buruk. Pada posisi puncak yang baik adalah Provinsi DKI Jakarta, dan yang terendah adalah Papua Barat. Sedangkan Provinsi Banten berada di atas rata-rata, sedikit berada di atas rata-rata ya. Indonesia itu kisaran 73, rata-ratanya 72. Jadi level sedang. Mengapa ya, kok bisa bermacam-macam begini gitu? Mengapa yang satu demokrasinya lebih baik dibandingkan yang lainnya? Ini adalah 10 daerah dengan ID tertinggi di tahun 2019. Pasti timbul pertanyaan juga ya, mengapa kok berbeda-beda indeksnya? Jika ada yang tertinggi, maka juga ada yang terendah. Apakah itu kemudian ada daerah yang bisa melaksanakan demokrasi dan ada juga daerah yang tidak? Mengapa demikian? Nah, menurut Almond, every political system is embedded in a particular pattern of orientation to political action, and that is politic culture. Nah, itulah teorinya. Inilah yang menunjukkan bahwa budaya politik itu amat sangat mempengaruhi sistem politik. Nah, di Indonesia di era reformasi memilih sistem politik demokrasi. Dalam pelaksanaannya ternyata di provinsi-provinsi pada level lokal demokrasi itu tidak seragam.
Ya, indeksnya tidak seragam, tidak semua berada dalam kategori baik gitu. Ada yang sedang, lebih banyak yang sedang dan ada juga yang buruk gitu. Sehingga ada pertanyaan secara teori, apakah budaya lokal di Indonesia itu tidak kompatibel dengan demokrasi atau jangan-jangan demokrasi yang tidak kompatibel dengan budaya lokal di Indonesia? Profesor Siti Zuhro, peneliti senior ilmu politik LIPI, kemudian melakukan penelitian ke 4 daerah kota besar di Indonesia. Dan berikut hasil penelitiannya. Kesimpulan dari penelitian tersebut, 1. Ada beberapa kesamaan utama nilai-nilai demokrasi di keempat daerah, di Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, dan Bali. Persamaannya itu adalah budayanya, ada di budaya lokal masing-masing provinsi menemukan ada nilai budaya persamaan, ada pemilihan pemimpin gitu ya, baik secara voting maupun secara musyawarah, ada kebebasan berpendapat, ada musyawarah untuk mufakat. Tapi ada juga nilai-nilai budaya yang hanya ditemukan di lokasinya tersebut. Misalnya di Sumatera Barat, nilai kolektivitas dan division of labor-nya dalam kepemimpinan Bodi Caniago. Di Sulawesi Selatan, dikenal demokrasi perwakilan dan tradisi berparlemen. Di Bali, ada juga mempraktekkan otonomi masyarakat. Di Jawa Timur, ada perilaku egaliter dan berekspresi secara terbuka. Namun, ternyata budaya tersebut bisa terkikis saat Orde Baru, seperti di Sulawesi Selatan. Sekarang kalau kamu lihat Sulawesi Selatan, setiap kali pemilihan kepala daerah ribut terus deh. Karena memang ditemukan adanya budaya kekerasan, sedangkan demokrasi perwakilan semakin terkikis akibat Orde Baru. Meskipun demikian, ada juga budaya lokal yang tidak kompatibel dengan demokrasi. Di beberapa daerah ditemukan budaya feodalisme karena mengenal aristokrasi di zaman dulunya, kemudian ada patron klien dan juga kekerasan. Dari hasil penelitian tersebut, ternyata dua budaya lokal yang saling berlawanan ini eksis loh dalam sistem politik demokrasi. Meskipun sudah ditentukan sistem politik demokrasi, ternyata budaya-budaya yang tidak kompatibel, budaya lokal yang tidak kompatibel terhadap sistem politik demokrasi ini tetap hidup. Jadi ditemukanlah dua budaya lokal yang saling berlawanan. Nah, dengan demikian, kunci penting realisasi demokratisasi lokal itu sebenarnya terletak pada peran budayanya. Apakah mendorong atau menghambat demokrasi? Jadi, kalau misalkan indeks demokrasi di daerahmu itu levelnya buruk atau levelnya sedang, berarti kamu bisa tuh meneliti jangan-jangan ada budaya politik lokal yang tidak kompatibel dengan demokrasi. Itu bisa menjadi bahan penelitian kamu. Bisa untuk skripsi loh. Semakin jelas nilai-nilai budaya lokal yang kompatibel dengan demokrasi, akan semakin besar pula peluang aktualisasi demokratisasi. Dan semakin melembaga nilai budaya politik lokal tersebut, maka akan semakin kuat pula demokrasi lokal. Nah, persoalannya saat ini sedang terjadi tarik-menarik budaya yang memang kompatibel terhadap demokrasi dengan budaya yang tidak kompatibel dengan demokrasi. Terakhir, kondisi yang dihadapi di Indonesia saat ini menunjukkan adanya kesenjangan antara budaya nilai yang demokratis dengan budaya perilaku. Contoh, ada daerah yang mendapat label egaliter, tapi ada juga yang feodal. Mungkin ini bisa diselesaikan dengan sosialisasi pada sistem politiknya harus tepat dan benar. Maka fungsi sistem politiknya harus berjalan. Fungsi sistem politik itu apa saja? Ada rekrutmen politik, ada komunikasi politik, ada sosialisasi politik. Nah, yang paling berhubungan dengan budaya politik dengan sistem politik pada terkait dengan persoalan penelitian ini adalah pada sosialisasi politiknya. Bagaimana suprastruktur dan infrastruktur ini mampu
menanamkan nilai-nilai yang memang sesuai dengan demokrasi, sehingga terciptalah budaya politik yang kompatibel terhadap demokrasi. Disinilah yang dikatakan sebuah siklus tadi, keterhubungan bagaimana sistem politik mampu menciptakan budaya politik yang kompatibel. Ketika menemukan budaya politik yang tidak kompatibel terhadap sistem politik, makanya harus diciptakan lah. Bagaimana caranya? Dengan melakukan komunikasi, fungsi komunikasi dan fungsi sosialisasi. Yang kedua, kesimpulan dari penelitian ini adalah parameter demokrasi ala Barat ternyata tidak dapat dijadikan sebagai indikator utama dalam menghitung indeks demokrasi di Indonesia. Mengapa? Budaya demokrasi Barat itu individualis, sedangkan di Indonesia itu mayoritas budaya lokalnya bersifat kolektivitas dan komunal. Now, back to Almond, this research is show us that policy culture really do has effect towards system politics. Sekian perkuliahan topik 6, hanya 30 menit, dan silakan melanjutkan kepada quiz. Thank you.